resiko yang akan didapat oleh orang-orang yang sering tinggal sembahyang. Maka segala bentuk amal baiknya tak sampai kepada Allah. Setiap hari, setiap malam Allah turunkan 1000 laknat kepada orang tersebut. Artinya tidak ada posisi aman bagi orang yang sering tinggal sembahyang. Tak ada. Walaupun secara kasat mata kita sering melihat orang-orang yang tidak salat hidupnya bahagia, punya harta yang mewah, punya pergaulan yang hebat, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh malaikat bumi dan juga malaikat langit ikut melaknat orang tersebut. Lalu dalam hadis yang panjang ini juga diceritakan bahwasanya kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, orang-orang yang senantiasa meninggalkan salat dalam hidupnya, wala fi syafa'atika wala huwa fi ummatik." Nanti di hari kiamat mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaatmu, kemudian mereka tidak dianggap sebagai umatmu wahai Muhammad. Orang yang tinggal salat, mereka tak dianggap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah itu sangat tegas menyebutkan orang-orang yang tidak salat, yang tidak bertobat dari salat yang ditinggalkannya, maka orang tersebut jatuh kepada kekafiran yang nyata. Apa makna kekafiran di sini? Makna kekafiran di sini adalah terhijab hubungannya dengan Allah. Terhijab hubungannya dengan Allah, terputus daripada rahmat Allah. Allah tak melihatnya dengan pandangan cinta dan sayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril lebih tegas lagi menyampaikan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, ketika engkau jumpai orang-orang yang senantiasa tinggal salat dalam hidupnya, jangan engkau jenguk ketika dia itu sakit. Duduk semeja, sewarung kopi dengan kita, tapi tak salat maghrib. Wala yusbi'u fi janazati." Hai Muhammad, ketika engkau melihat secara nyata dan fakta di lapangan, orang itu memang tidak salat, biarkan dia mati dalam keadaan kekafiran. Kemudian jangan kau iringi jenazahnya, jangan kau bawa dia sampai ke liang kubur. Sebegitu marahnya malaikat Jibril. Wala dinalah, karena sesungguhnya orang-orang yang tidak salat itu, kata malaikat Jibril, la dinalah, tidak ada agama baginya. Tegas sekali masalah salat ini diutarakan dalam hadis yang panjang. Lalu berkata malaikat Jibril lagi, "Ya Muhammad, tarikus salah yudha'afu lahul azab di'faini." Orang-orang yang senantiasa hidupnya tidak menghiraukan hubungannya dengan Allah, sementara hubungan dengan sesama manusia itu bagus, politiknya bagus, ekonominya bagus, sosialnya bagus, tapi hubungan dengan Allah, hablum minallahnya itu terputus, yudha'afu lahul azab di'faini, kan azab secara bertubi-tubi, tidak hanya menunggu di akhirat, bahkan di dunia pun diberikan azab oleh Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan orang-orang yang mati dalam keadaan meninggalkan salat, maka matinya dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah, matinya dalam keadaan su'ul khatimah, mati buruk dan mati busuk. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih panjang lagi malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Sayyidina Muhammad, tarikus salah idza fi'atil luqmah ila fihi qalat lahu la'nakallah ya aduwallah." Maka sebutir nasi itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku tak rela dimakan oleh orang-orang yang tidak salat, karena mereka adalah aduwallah, musuhmu ya Allah. Ta'kulu rizqallah wa la tu'addi faraidah." Mereka makan rezeki Allah, sementara mereka tak tunaikan salat 5 waktu. Tegas sekali hadis ini. Baju yang dipakai oleh orang-orang yang senantiasa tinggal salat tak tega dipakai oleh orang-orang yang tidak salat.
Begitu kata hadis yang sangat panjang ini. Bajai pun yang dia pakai hana rela dan hana tega. Lalu rumah yang ditempati oleh orang-orang yang tidak salat pun mereka berkata kepada Allah, Ya Allah ya Maulana, aku doakan agar orang-orang yang tidak salat, yang tidur di tempatku ini, mereka tidak lagi kembali ke sini. Mereka minta kepada Allah agar mereka tak lagi kembali ke rumah tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat dipahami bahawa kalau dalam bahasa Acehnya, lat batat kaya bade, seluruh makhluk hidup selain manusia dan juga makhluk mati, mereka tak sudi dan tak rela berada di atas ataupun diinjak oleh orang-orang yang semasa hidupnya meninggalkan sembahyang. Lalu dalam hadis yang terakhir ini disebutkan bahwasanya qati'us shalah, orang-orang yang memutuskan hubungannya dengan Allah, yang senantiasa mereka tidak salat, yamutu yahudiyan wa yub'atsu nasraniyan, mereka mati dalam keadaan beragama Yahudi dan mereka nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan beragama Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik.